Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang blunder, ada juga yang datang. Halo Sobat Bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi, situasi Liga Indonesia saat ini sedang disibukkan sama dua hal, yaitu transfer dan juga turnamen pramusim Piala Presiden. Terbaru, di hari kedua Piala Presiden, ada pertandingan antara PSMS Medan lawan Port FC. Di situ Port FC berhasil menang 2-0. Kemudian ada juga pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta yang hasilnya ternyata Persebaya berhasil menang 1-0. Sebenarnya, untuk gol yang tercipta di pertandingan tersebut bisa dibilang cukup konyol karena golnya terjadi berkat blunder yang dilakukan oleh pemain baru dari Persija Jakarta. Selain Piala Presiden, tentunya ada situasi menarik tepatnya terkait bursa transfer salah satu klub yaitu Persib Bandung yang mana mereka saat ini dipastikan bakal menyambut kedatangan pemain baru yang selama ini mereka tunggu. Wow. Tentu ini jadi situasi serta kabar yang menarik. Di video ini kita mau ajak kalian buat bahas dua hal tersebut. Yang pertama, yaitu terkait pertandingan Persebaya versus Persija. Kenapa bisa sampai ada gol bunuh diri yang konyol? Kemudian yang kedua adalah terkait kedatangan pemain baru yang akan datang ke Persib Bandung. Semuanya bakal kita bahas di sini. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Sesuai urutan, kita bahas dulu sedikit terkait pertandingan Persebaya versus Persija, termasuk gol blunder dari pemain baru Persija, kenapa bisa terjadi. Baru setelah itu, kita bahas terkait pemain baru Persib yang akan datang. Jadi, untuk pertandingan Persebaya versus Persija, jujur, pertandingan ini walaupun cuma berakhir dengan skor 1-0, tapi selama pertandingan bisa dibilang mereka memainkan pertandingan dengan intensitas yang cukup tinggi untuk ukuran pertandingan pramusim. Gak cuma tinggi, tapi juga panas. Karena di beberapa momen, pemain Persija dan Persebaya sering terlibat kontak fisik yang cukup keras. Ada beberapa pelanggaran yang bikin clash para pemain, sedikit keributan juga sempat terjadi di lapangan. Bahkan ada juga pemain baru Persebaya, Yuran Fernandes, sampai nunjukin gestur yang gak sportif ke lawannya. Dia kayak nunjukin gestur yang mau nonjok gitu, sampai dia harus kena kartu kuning. Intinya, apa yang terjadi di pertandingan ini sebenarnya bagi gua cukup aneh terjadi dalam sebuah pertandingan pramusim. Maksudnya, oke lah, pasti kedua tim juga tentu tetap pengen menang. Apalagi hadiah yang direbutkan juga sangat besar, siapa sih yang nggak mau? Tapi, dengan adanya kontak fisik keras, adanya pelanggaran keras, emosi tinggi dalam sebuah pertandingan pramusim, sebenarnya itu agak berlebihan juga. Karena yang paling dikhawatirkan dengan intensitas pertandingan yang setinggi dan sepanas itu, takutnya malah ada cedera dan lain hal sebagainya. Yang jelas itu sangat merugikan kalau sampai terjadi di sebuah pertandingan pramusim. Walaupun memang terkadang tensi panas kayak gini sulit dihindari, tapi ayolah, rasanya apa yang didapatkan justru banyak ruginya kalau yang dikedepankan adalah kontak fisik keras serta emosi. Ya tapi balik lagi ya, untung ruginya dari apa yang mereka lakukan tentu bakal balik lagi ke mereka sendiri. Mungkin mereka memang udah menyiapkan fisiknya dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Alhasil ya mereka berani buat main dengan pertandingan yang keras kayak gitu. Dan yang pengen kita highlight tentunya gol yang terjadi di pertandingan tersebut. Satu-satunya gol yang terjadi ternyata harus dilakukan oleh pemain Persija ke gawangnya sendiri, yaitu bek anyar mereka, Radovan Pankov. Sebenarnya blunder ini terjadi bukan sepenuhnya karena kesalahan dari Radovan Pankov, tapi blunder ini memang terjadi karena ada andil atau kesalahan juga yang dilakukan oleh kiper Persija, yaitu Akil Safik. Di situasi ini agak membingungkan juga kenapa Akil Safik malah stay di posisi tersebut. Mungkin dia ngiranya bola bakal mengalir deras, jadi niat awalnya kayaknya dia pengen langsung nangkep bola. Karena memang posisi Radovan Pankov juga awalnya cuma menjaga aliran bola tersebut. Tapi ternyata aliran bolanya lambat dan gak nyampe ke Akil Safik. Sehingga Pankov milih buat passing, tapi Akil Safik memang udah terlanjur ada di posisi yang gak ideal kalau buat menerima passing.
Karena harusnya kalau niat awal pengen nerima passing, Akil Safik harusnya buka ruang ke daerah yang kosong. Cuma memang kesalahan terbesarnya tetap ada di Radovan Pankov. Kenapa dia gak scanning dulu lihat posisi Akil Safik ada di mana? Dengan posisi Akil Safik yang gak ideal, gak seharusnya dia milih buat passing ke kiper. Harusnya dia capping bolanya keluar supaya situasinya bisa menjauh dari gawang. Itu yang bikin blunder ini jadi blunder yang sangat konyol. Padahal Radovan Pankov merupakan pemain yang punya pengalaman tinggi di Eropa. Dia pernah main di klub besar Serbia Red Stal Belgrade, pernah juga main di kompetisi antar benua Eropa. Harusnya dengan pengalaman tersebut, dia punya ketenangan serta pengalaman untuk mengatasi situasi kayak gini. Ditambah ini juga cuma pertandingan pramusim, harusnya nggak ada tekanan berlebih yang bisa bikin dia segak tenang dan segak bijak ini dalam mengambil keputusan. Tapi nyatanya, ketenangan dan pengalaman tinggi tersebut gak terjadi di momen ini. Alhasil dia harus menerima konsekuensi pengalaman buruk di momen debutnya. Ya, tapi sejatinya gak jadi masalah besar juga. Blunder ini terjadi sekarang. Justru lebih baik kesalahan-kesalahan kayak gini terjadi di momen pramusim. Supaya ini bisa jadi pelajaran berharga bagi Radovan Pankov maupun Akil Safik untuk mereka memperbaiki chemistry ataupun pemahamannya. Yang output paling pentingnya adalah supaya kesalahan konyol ini gak terjadi di kompetisi resmi nantinya. Itu untuk pertandingan Persebaya versus Persija dan juga blunder konyol dari Radovan Pankov. Sekarang kita beralih ke topik lainnya, yaitu terkait Persib Bandung yang hari ini, per video ini dirilis, hari Senin tanggal 27 Juli, mereka bakal kedatangan pemain baru yang selama ini ditunggu-tunggu oleh banyak bobotoh. Yaitu pemain tersebut adalah Mariano Peralta. Jadi Peralta ini memang saat ini udah berangkat dari Argentina, ditemani oleh agennya. Mereka berangkat di hari Minggu tanggal 26 Juli. Rencananya Peralta dikabarkan bakal tiba di Indonesia pada tanggal 27 Juli sekitar pukul 17.00 WIB. Artinya kurang lebih dia nyampe ke Bandung, nyampe ke penginapannya, itu sekitar hari Senin atau tanggal 27 malam. Maka inilah yang jadi kabar baik buat para bobotoh, karena sebentar lagi Persib bakal kedatangan pemain yang selama ini sangat dinantikan kehadirannya. Dan dengan dia yang udah ada di Bandung, ada kemungkinan untuk dia nantinya hadir di pertandingan antara Persib versus DPM FC yang dilaksanakan di hari Selasa tanggal 28 Juli. Apakah nantinya Peralta bakal debut di pertandingan tersebut? Per video ini dibuat, belum ada informasi pasti. Tapi kemungkinannya sangat sulit kalau Peralta harus debut. Karena situasinya, dia baru aja datang ke Indonesia, mungkin dia masih ngerasa jet lag, dia juga pasti masih capek, masih butuh recovery, ditambah lagi dia juga sama sekali belum gabung latihan, fisiknya pasti masih ada dalam kondisi yang gak ideal kalau untuk dipaksakan debut bareng Persib di pertandingan tersebut. Makanya memang kemungkinan paling masuk akalnya, mungkin dia cuma hadir doang, bisa jadi cuma duduk di bangku cadangan. Yang terpenting dia adaptasi dulu aja sama atmosfer stadion, adaptasi sama bobotoh, interaksi sama bobotoh, dan gua rasa itu juga harusnya udah jadi hal yang cukup menyenangkan bagi para bobotoh. Karena dengan bobotoh yang lihat Peralta udah nyampe di Bandung aja, pasti mereka semua udah senang. Apalagi kalau bisa lihat Peralta pakai jersey Persib, namesetnya Peralta, nomor punggung 10, itu pasti bobotoh udah seneng dan happy banget. Jadi memang pelan-pelan aja dulu Mas Peralta, gak usah buru-buru. Ini juga cuma turnamen pramusim, toh Persib juga masih punya banyak stok pemain berkualitas lainnya. Jadi gak usah terburu-buru buat Peralta langsung debut bareng Persib. Dan sebenarnya ini juga sejalan sama apa yang disampaikan Igor Tolic. Dia bilang katanya hal yang paling diprioritaskan ketika Peralta gabung ke Persib adalah kondisi fisiknya terlebih dahulu. Nantinya akan ditinjau sama pihak dari Persib gimana level fitness dari Mariano Peralta. Yang hasilnya tentu akan jadi bahan pertimbangan untuk bagaimana kemungkinan Peralta bisa dimainkan dalam sebuah pertandingan. Karena memang pertimbangan kualitas fisik ini harus jadi hal yang utama. Kalau kondisi fisiknya gak memungkinkan, tentu jangan dipaksakan. Karena intensitas pertandingan dari Piala Presiden ini, walaupun cuma turnamen pramusim, tapi memang ada di level yang cukup tinggi. Alhasil memang sangat berisiko kalau memaksakan untuk memainkan seorang pemain yang belum benar-benar ada dalam keadaan bugar. Ini perkiraan gua ya, melihat situasi yang ada sekarang, kemungkinan Peralta baru bisa debut di laga lawan Tampines Rovers. Itu pun kemungkinan besar gak bisa main full 90 menit. Mungkin idealnya Peralta cuma bisa main maksimal sekitar 10-15 menit terakhir.
Setidaknya pertandingan tersebut jadi ajang untuk Peralta perlahan adaptasi dengan intensitas pertandingan, supaya proses adaptasinya juga bisa berjalan dengan lebih lancar. Dan selain Peralta yang hari ini datang ke Bandung, pihak dari Persib juga udah memastikan bahwa bakal ada minimal 2 pemain baru yang akan segera datang. Itu disampaikan langsung sama Pak Haji Umuh Muhtar di beberapa momen, beberapa kesempatan. Pak Haji Umuh berkali-kali juga menegaskan bahwa Persib memang bakal mendatangkan minimal 2 pemain baru. Yang 2 pemain baru ini dipastikan bakal jadi kejutan besar dan berita bahagia untuk para bobotoh. Wow, wow, wow. Menarik kita nantikan kira-kira siapa yang nantinya bakal datang. Kalau kita lihat dari situasi yang ada sekarang, dengan Pak Haji Umuh yang berkali-kali bilang kabar demikian, harusnya itu memang jadi sebuah jaminan untuk status maupun kualitas dari pemain yang nantinya Persib datangkan ada di level yang bagus dan luar biasa. Pokoknya kalian stay tune aja di sosial media Persib, termasuk di sini juga terkait siapa pemain baru yang nantinya akan Persib datangkan. Jadi itu, kita udah bahas tentang Persebaya versus Persija, gol blunder dari Radovan Pankov, Peralta yang datang, sampai rumor pemain yang akan datang ke Persib. Kalian mau kita bahas apa lagi? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!